السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر ikhwah rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya pembahasan tentang sanad dan para perawi yang meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan golongan yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imamun adlun, imam yang adil. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk ma'rifah, al-imamul adil, yaitu seorang imam yang adil. Dan yang dimaksud al-imam al-adil di sini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, memiliki al-wilayatul uzma, memiliki satu daerah yang dia menguasainya dan memerintahnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan secara umum imam, apakah dia berstatus sebagai al-khalifah atau sebagai sultan, sebagai malik, atau yang lainnya dari nama-nama yang dinisbatkan kepada penguasa, maka dia disebut imam. Dan bukanlah syarat dari al-imam adalah menguasai seluruh dunia, sebab kenyataannya bahwa negeri-negeri kaum muslimin saja telah terpecah-pecah dan masing-masing memiliki pemimpin dan penguasa. Dan para ulama mereka mendudukkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang penguasa dan kewajiban taat kepada penguasa, kepada pemimpin-pemimpin negeri tersebut. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki kekuasaan di mana dia memerintah satu negeri, maka dia disebut imam. Sehingga yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang al-imamatul uzma, kepemimpinan yang memiliki kekuasaan, memiliki daerah yang dikuasai, dan bukan yang dimaksud setiap orang yang berstatus sebagai pemimpin terhadap yang lainnya. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa yulhaqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimina fa'adala fihi wa yu'ayyiduhu riwayat Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa rafa'ah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, meskipun yang dimaksud imam di sini adalah penguasa, namun dikiaskan pula kepadanya
diikutsertakan, disamakan dalam hal hukum. Setiap orang yang memerintah sesuatu atau diberi wewenang sesuatu dari urusan-urusan kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah seseorang sebagai pemimpin keluarga terhadap keluarganya. Dan diriwayatkan pula atau dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nurin 'an yamin ar-Rahman, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya dari sebelah kanan Ar-Rahman. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa berbuat keadilan dalam hukum mereka dan terhadap keluarga mereka. Dan siapa saja yang diberikan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang ra'in, yang memelihara, yang memimpin, yang mengatur, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang telah dipimpinnya itu. Sehingga mencakup siapa saja, termasuk seorang kepala keluarga ketika dia bersikap adil di tengah-tengah keluarganya. Semoga dia pun termasuk di antara keumuman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Lalu apa yang dimaksud al-adl? Keadilan. Imam yang adil. Apa yang dimaksud keadilan? Kata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, wa ahsanu ma fussira bihi al-adilu annahu alladhi yattabi'u amra Allah ta'ala biwad'i kulli shay'in fi mawdi'ihi min ghairi ifratin wala tafriq. Yang terbaik yang menafsirkan makna adil adalah orang yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Jadi inti dari al-adl adalah seseorang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari al-adl adalah az-zulm, kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi siapa saja seorang imam, apakah imam yang besar sebagai penguasa, apabila dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti perintah Allah dengan meletakkan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka dia disebut imamun adil. Demikian pula kepala keluarga, apabila dia membimbing keluarganya dengan kebenaran, senantiasa berjalan di atas wahyu Allah Azza wa Jalla dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai seorang yang berhukum dengan keadilan. Dan bukan yang dimaksud dengan keadilan di dalam Islam adalah sama rasa, sama pembagian. Apabila ada dua orang yang mendapatkan harta misalnya, harus dibagi dua. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak harus keadilan itu disikapi seperti ini. Namun yang benar, yang dimaksud dengan al-adl adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Seperti contoh misal, ketika seorang memiliki dua istri misalnya, mungkin yang satu ya berbeda fisiknya dengan yang kedua, berbeda ukuran, bajunya berbeda ukurannya, sepatunya berbeda ukurannya, maka bukan merupakan keadilan ketika engkau membeli sesuatu lalu kemudian kamu berikan kepada keduanya yang nomornya sama. Akhirnya yang satunya kelonggaran, yang satunya pas. Namun masing-masing diberikan sesuai dengan kebutuhannya, porsinya dan keadaannya. Contoh yang lain dalam pembagian warisan, Allah Jalla wa'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim, lidzakari mithlu hazzil unthayain, satu laki-laki itu mendapatkan bahagian dua wanita. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan wanita. Apabila ada seorang yang meninggal dan dia meninggalkan dua anak. Dia meninggalkan dua anak. Yang satunya laki-laki dan satunya wanita. Dan dia meninggalkan harta sebesar 150 juta misalnya. Laki-laki dapat berapa? Hah? 50 juta. Perempuannya? Gak adil. Hah? Laki-laki 100 juta. Karena dia mendapatkan dua kali lipat dibandingkan wanita. Wanita yang mendapatkan 50. Itulah keadilan. Kenapa yang demikian disebut adil? Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apabila ada seorang mengatakan, oh, kita harus membagi 75 dan itu pembagian yang adil, maka kita mengatakan ini pembagian yang tidak adil. Apa yang kamu katakan bahwa itu pembagian adil, itu dusta. Kenapa? Karena ini menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menetapkan lizzakari mithlu hazzil unthayain. Seorang istri apabila ditinggal mati suaminya, maka jika dia tidak memiliki keturunan, yang meninggal ini tidak punya anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Jika punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Sebaliknya, apabila suami yang ditinggal oleh istrinya, jika si istri tidak memiliki anak, suami mendapatkan 1/2. Jika memiliki anak, suami mendapatkan 1/4. Dan itulah keadilan. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan dan menempatkan masing-masing keadaan mereka pada kedudukannya. Barang siapa yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukanlah orang-orang yang adil, yang bersikap adil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim berarti tidak berbuat keadilan. Jadi ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang senantiasa berhukum dengan hukum yang adil, yaitu berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa disebutkan pada
golongan yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang imam yang adil. Kata para ulama disebutkannya pertama kali imam yang adil disebabkan karena seorang pemimpin, seorang penguasa apabila dia bersikap adil terhadap rakyatnya, maka manfaatnya itu menyeluruh, mencakup seluruh masyarakat. Apabila dia berlaku adil, berhukum dengan keadilan, maka berlaku adil pula orang-orang yang ada di bawahnya, dan kondisi manusia menjadi baik, mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan, dan akan menyebabkan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal 'ulama, fa idza 'azzamu hadaini aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum, wa idza istakhaffu bi hadaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan dan memuliakan penguasa dan ulama. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka itu akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan apabila mereka merendahkan, meremehkan, menghinakan keduanya, maka dia telah merusak dunia mereka, demikian pula akhirat mereka. Demikian pula Ziyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, salasatun la yastakhiffu bihim aqilun. Ada 3 orang yang seorang yang berakal tidak akan meremehkan ketiga jenis manusia ini. Orang yang berakal, orang yang senantiasa memperhatikan apa yang dia perbuat, tidak akan melakukan 3 hal ini, yaitu meremehkan terhadap 3 manusia. Yang pertama, as-sultan, penguasa. Yang kedua, al-alim, seorang yang alim. Dan yang ketiga, as-sadiq, merendahkan dan meremehkan temannya. Fa innahu man istakhaffa bi sultan afsada dunya. Karena barang siapa yang merendahkan penguasa, maka dia telah merusak dunianya, kehidupan dunianya. Apabila dia meremehkan, merendahkan, dan berita itu sampai kepada sultan, maka mungkin saja sultan ini dengan menggunakan kekuatannya menzalimi orang tersebut. Wa man istakhaffa bil alim afsada dinah. Dan barang siapa yang meremehkan seorang alim, maka sungguh dia telah merusak agamanya. Wa man istakhaffa bis sadiqi afsada muru'atah. Dan barang siapa yang merendahkan temannya, maka sungguh dia telah merusak harga dirinya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya seseorang senantiasa berlaku adil dan meninggalkan kezaliman sekecil apapun. Kezaliman terhadap keluarga, kezaliman terhadap istri, pada anak-anak, dan termasuk pula di antaranya perbuatan kezaliman yang terbesar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dari asyirku billah azza wa jalla, menyekutukan Allah, dan perbuatan-perbuatan kekufuran yang lainnya. Dan para ulama mereka menjadikan hadis ini juga sebagai dari pentingnya seseorang mendidik anak-anaknya, tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, membiasakan anak-anak tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kepala rumah tangga dalam hal ini seorang ayah,
yang menjadi pemimpin terhadap keluarganya, maka dia hendaknya berhukum dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mendidik seorang anak, na'am, agar kemudian dia tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan ditegaskan lagi dengan poin yang kedua yang akan disebutkan, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Wa syabun, seorang pemuda, seorang pemuda. Nasha'a, yang tumbuh. Disebutkan kata nasha'a menunjukkan bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mundu sigar, dari semenjak kecilnya dia sudah terbiasa dengan ibadah, dibiasakan sholat, dibiasakan berpuasa, dibiasakan berhijab apabila dia seorang wanita, seorang anak perempuan, dan dibiasakan berpakaian dengan pakaian Islami apabila dia seorang anak laki-laki, untuk menunjukkan kepribadian dia sebagai seorang muslim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini syabun, seorang pemuda? Sebab seorang yang masih muda, ma'asyiral rahimakumullah, berada di antara as-saghir wal kabir. As-saghir, anak-anak yang tentu dia masih belum memiliki syahwat yang kuat, ya, anak-anak belum punya kecondongan kepada wanita, belum punya kecondongan kepada dunia. Dengan orang tua, yang orang tuanya yang sudah tua, kemudian dia bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sewajarnya. Meskipun kadang-kadang ada juga orang tua yang semakin tua semakin gila dunianya, semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin tua semakin sibuk dengan dunia. Seharusnya seorang semakin berkurang umurnya, semakin lemah semangatnya untuk mencari dunia. Yang dia pikirkan adalah bekal untuk perjalanan berikutnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh. Namun seorang pemuda pada masa-masa remajanya, ya, istilahnya orang ABG gitu ya. Apa itu ABG? Anak baru, gede, anak baru, tumbuh, anak yang sudah mulai beranjak remaja. Nah, maka dia sudah mulai mengenal kehidupan dunia. Dan tentunya yang namanya seorang remaja, kekuatannya lebih besar. Kekuatan syahwatnya, syahwat dunia, syahwat al-mal, kecondongan kepada wanita itu sangat kuat sekali. Sehingga ketika seseorang di masa remaja, dia terdidik di atas taatullah, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu memikirkan kehidupan dunianya. Dia sibuk dengan ibadahnya. Semenjak kecil dia sudah terbiasa menghafal Al-Quran Al-Karim, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan keutamaan yang besar.
yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba ini. Semenjak kecilnya, semenjak mudanya, dia terdidik dengan taqwa Allah, taatullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam syarah Bukhari, kata beliau ketika menyebutkan poin yang kedua, syabun nasha'a fi ibadati rabbih, nasha'a mundu istighar wa huwa fil ibadah. Yang dimaksud nasha'a, maka dia terdidik semenjak kecilnya dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada sarat al-ibadatu ka'annaha gharizatun lahu. Sehingga pemuda ini, ibadah itu menjadi sesuatu yang menjadi tabiatnya, menjadi kebiasaannya. Fa'alifaha wa ahabbaha, sehingga dia pun menyukainya, mencintainya. Hatta innahu idza qata'a yawman min al-ayyami an ibadatin ta'assara. Sehingga pemuda yang seperti ini, yang terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam satu hari terputus dia dari ibadah, maka membekas pada dirinya. Seorang yang terbiasa setiap hari dia senantiasa menghadiri sholatul jamaah, ketika dalam satu waktu dia tidak menghadiri sholatul jamaah, dia merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Mungkin dia bersedih, mungkin dia menyesali perbuatannya. Kenapa? Dengan sebab ini dia meninggalkan sholatul jamaah. Maka ini menunjukkan bahwa hamba ini terdidik semenjak kecilnya dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini keutamaan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi orang tua, apakah dia sebagai ayah ataukah dia sebagai ibu, untuk mendidik anak-anaknya semenjak kecil, dibiasakan untuk menganjurkan mereka melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran Karim, membiasakan mereka mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil dibiasakan menuntut ilmu, diberikan kecintaan kepada mereka, cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yanbaghi lil walidi an yukriha waladahu ala talab al-ilm fa innahu mas'ulun anhu. Sepantasnya lah orang tua memaksa anaknya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, karena orang tua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan mereka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menganjurkan kepada aulia, kepada wali-wali yang mendidik anaknya, yang mengasuh anaknya, untuk membiasakan anak-anak tersebut mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka ketika mereka masih enggan untuk mengerjakan salat di usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Wasiat ini penting sekali bagi orang-orang tua untuk mendidik anaknya dengan kebaikan. Para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum, semenjak kecil anak-anak mereka biasakan untuk berpuasa. Semenjak kecil, sebelum mereka mencapai usia balik, dibiasakan untuk berpuasa. Sampai terkadang di antara mereka, anak-anak yang namanya anak-anak, kalau sudah siang, kalau sudah sore, kelaparan.
yang dicari makanan. Maka mereka berikan mainan. Mereka berikan suatu permainan yang dengannya mereka bermain, akhirnya mereka pun melupakan rasa laparnya sampai terbenamnya matahari. Lalu kemudian mereka pun ikut berbuka puasa dengan orang tuanya. Biasakan. Kalau toh subhanallah mungkin tahun ini dia masih sangat lemah, nggak mampu, dibiasakan. Ya. Di kalangan anak-anak itu ada yang diistilahkan dengan puasa setengah hari. Ya puasa sampai siang, dia merasa nggak mampu, nggak apa-apa. Anak-anak. Ya. Dan biasanya seorang anak itu tertantang ketika dia melihat anak yang seusianya mampu berpuasa sempurna. Kadang-kadang sebagian anak-anak itu kumpul, wah saya sudah puasa sehari sampai terbenam matahari baru saya berbuka. Maka yang berpuasa setengah hari ini masa malu, masa saya cuma setengah hari, badan saya lebih besar, perut saya lebih gendut. Nah, kenapa saya nggak bisa? Harus lebih bisa. Maka dia pun tertantang untuk melakukan itu. Ini apabila lingkungannya baik. Apabila teman-teman dari anak ini pun anak-anak yang semangat dalam beribadah. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, dibiasakan. Dan hati-hati. Ya. Jangan sampai anak tersebut semenjak kecilnya terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka dia akan keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Ada sebagian anak-anak kaum muslimin sangat disayangkan, terbiasa dengan hal-hal yang buruk semenjak kecilnya. Dan kadang-kadang orang tuanya pun membiarkan. Ya. Tidak dibiasakan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang hubungannya dengan ilmu syar'i, Al-Quranul Karim, cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibesarkan kecintaan dunia kepada anak itu. Wallahul musta'an. Dibesarkan kecintaan dunia. Semenjak kecil dia tidak mengenal yang namanya mengaji misalnya. Yang dia kenal adalah PlayStation. Ya. Di rumah main PlayStation. Terus itu kebiasaan. Itu menjadi sesuatu yang menyebabkan dia tersibukkan dengan hal tersebut. Akhirnya terlalaikan dari yang jauh lebih bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupannya. Maka ma'asyiral rahimakumullah, hati-hati. Ya, permainan-permainan anak yang kadang-kadang menyebabkan seorang itu lalai. Dalam keadaan anak tersebut terus terbiasa dengan keburukan. Nah, kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak merasa memberikan boneka kepada anaknya itu adalah keburukan. Ada sebagian menyangka bahwa untuk anak-anak boleh bermain boneka yang ada gambar manusianya atau yang ada bentuknya manusia. Apalagi seperti boneka sekarang ini, luar biasa. Ada yang matanya bergerak sendiri, ada yang mulutnya ngomong sendiri. Nah, ditambah lagi rambutnya yang tidak berhijab. Nah, ada sebagian berhujjah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bermain boneka. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu taala bermain lu'bah. Lu'bah itu ya mungkin kalau kita terjemahkan boneka-bonekaan. Tapi boneka yang ada di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha adalah boneka yang dia buat sendiri. Ya tahulah gimana kalau anak-anak membuat sendiri. Dari bantal misalnya dibuat, atau dari kain dibuat ini kepalanya. Kira-kira seperti kepala beneran? Ya enggak sama sekali. Dianggap saja ini kepala, ini badan, ini kaki, dibuat dari sarung, kain dan semisalnya. Ini tidak mengapa yang seperti itu. Ya, tapi kalau beli di pasar, di toko, ya,
Nah, beli boneka Barbie lagi. Hah? La haula wala quwwata illa billah. Kira-kira gambaran anak itu kemana? Wanita-wanita Eropa. Hah? Rambutnya pirang. Naam, dan seterusnya. Ya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah tidak diperbolehkan, secara mutlak tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk as-surah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi 'adzaban yaum al-qiyamah al-musawwirun. Siksaan yang paling berat pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar-gambar makhluk hidup. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa yang berbentuk 3 dimensi itu tidak diperbolehkan, haram. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati memfilter apa yang diberikan kepada anak, sehingga anak itu tetap berada di atas kebiasaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid-masjid. Yang hatinya tergantung ke masjid-masjid. Mu'allaqun bil masajid. Dalam rajalan mu'allaqun bil masajid. Yang dimaksud di sini, kata An-Nawawi rahimahullah taala, seorang laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid-masjid, wa ma'naha syadidul hubbi laha wal mulazamati lil jama'ati fiha. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang sangat kuat kecintaannya kepada masjid dan sangat kuat kecintaannya untuk senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah. Ini yang dimaksud. Walaysa ma'nahu dawam al-qu'ud fil masjid. Perhatikan kata Nawawi rahimahullah, dan bukan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah keseringan nongkrong di masjid, kebanyakan duduk di masjid, tapi di masjid tidur, bangun ngobrol, kemudian tidur lagi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah syadidul hubbi laha, sangat cinta dia kepada masjid dan sangat bersemangat untuk menghadiri salatul jamaah. Dan bahkan sebelum tiba waktu salat pun dia sudah berangkat menuju masjid. Subhanallah, keutamaan yang besar ma'asyiral rahimakumullah. Seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya terhitung sebagai pahala dan penghapus dosa. Dari rumahnya dia berwudu, dia bersuci, lalu kemudian dia berangkat menuju masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah." Dalam riwayat muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah melainkan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Oleh karena itu seorang semakin jauh rumahnya dari masjid, apabila dia berjalan menuju masjid, maka semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Belum lagi ketika dia berada dalam masjid menunggu salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wala yazalu fi salatin man tadhara salat." Dia senantiasa teranggap mengerjakan salat apabila dia menunggu salat yang berikutnya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, kata beliau,
wa zahiruhu annahu min at-ta'liq ka'annahu shabbahahu bisyai'il mu'allaq fil masjid kal-qindil mathalan isyaratun ila tulil mulazamati biqalbihi wa in kana jasaduhu kharijan anhu. Dan yang zahir dari hadis ini menunjukkan dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun ini tergantung, terpaut. Ya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seseorang itu, ya, dengan sesuatu yang tergantung di masjid. Apa yang tergantung di masjid? Nah, ini seperti lampu di atas ini, ya, lampu yang biasa digantung di masjid. Nah, ya, maka dia disebut mu'allaq, tergantung di masjid. Artinya dia tetap di situ dan dia terus menerus di situ. Kata beliau, hadis ini mengisyaratkan ila tulil mulazamati biqalbihi, di mana hatinya itu senantiasa selalu condong ke masjid. Dia selalu mengingat masjid. Wa in kana jasaduhu kharijan anhu, meskipun tubuhnya itu di luar. Jadi ini menegaskan lagi apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa bukan yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang banyak nongkrong di masjid seperti difahami oleh sebagian mereka yang tidak mengerti tentang ilmu syar'i. Maunya tinggal di masjid, menganggap sekedar tinggal di masjid itu sudah punya keutamaan. Tidur di situ, bawa kompor, bawa selimut. Nah, ma'asyiral rahimakumullah. Namun yang dimaksud adalah tulul mulazamah biqalbihi. Hatinya itu selalu mengingat masjid, rindu untuk selalu mengerjakan salatul jamaah. Orang yang seperti ini ketika adzan dikumandangkan, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan masih menyibukkan dirinya untuk menghitung barang-barangnya? Apakah dia akan masih menyibukkan dirinya untuk mengurus ini dan itu dengan alasan ini belum selesai, itu belum selesai, akhirnya dia meninggalkan salatul jamaah? Sementara muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buta, "Idza sami'ta hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayya 'ala." Apabila engkau mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawab. Nabi mengatakan ini kepada orang yang buta. Sementara kebanyakan kita matanya masih melek semua. Namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang hatinya tidak terpaut pada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin gelisah ketika sampai dia tertinggal untuk melaksanakan salat berjamaah, kecuali tentunya apabila dia memiliki udzur syar'i. Maka seorang memiliki udzur syar'i ma'dzur, dia mendapatkan udzur dengan hal tersebut, ya. Tapi kalau menjadi kebiasaan dia meninggalkan salatul jamaah, waliyadzubillah, ini keburukan. Yang mana keburukan ini tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Orang yang terbiasa meninggalkan salatul jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kecuali orang yang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Nah, jadi seorang mukmin sangat keras kecintaannya kepada masjid dan kepada ibadah salatul jamaah. Dan kata beliau, kata Al-Hafidz, ini dikuatkan lagi dengan yang disebutkan dalam riwayah Al-Jawzaqi, ka'annama qalbuhu mu'allaqun fil masjid, di mana hatinya tergantung ke masjid. Wa yahtamilu an yakuna min al-ilaqa wa hiya shiddatul hubbi, dan ada kemungkinan kedua yang dimaksud hadis ini adalah hubungan yang kuat hatinya dengan masjid, yaitu kecintaan yang sangat. Dan ini juga dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, mu'allaqun bil masajid, hatinya itu tergantung di masjid-masjid.
Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang orang yang ketiga ini, yang hatinya tergantung ke masjid-masjid. Kata beliau, "Fahal mithluhu man la yahdurul masajid lakinna qalbahu mu'allaqun bis shalah." Apakah sama pula hukumnya? Apakah sama pula hukumnya dengan seseorang yang tidak menghadiri masjid karena memang tidak ada kewajiban bagi dia mendatangi masjid, namun hatinya tetap tergantung pada sholat, sangat kuat kecintaannya kepada sholat, namun dia tidak menghadiri masjid? Seperti halnya wanita. Apakah wanita termasuk dalam keumuman hadis ini? Sebab di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa rajulun. Apa artinya rajulun? Laki-laki. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut ke masjid-masjid. Apakah hukum ini khusus untuk laki-laki atau juga mencakup seluruhnya? Nah, ini ada sebagian memahami bahwa hadis ini itu khusus untuk laki-laki karena dalam hadis ini disebutkan rajulun, berarti yang bukan rajulun tidak termasuk. Namun ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah pemahaman yang lemah. Dalam ilmu usulul fiqh ini disebut mafhumul laqab. Mafhum laqab. Ya, yakni penyebutan nama itu tidak menunjukkan bahwa selain dari yang disebutkan dalam nama tersebut tidak termasuk dalam keutamaan. Saya beri contoh. Saya mengatakan kepada seorang pelayan misalnya, dan di situ banyak tamu. Saya mengatakan, akrim Zaidan. Tolong kamu muliakan itu yang namanya Zaid. Muliakan dia, artinya dia sebagai tamu, muliakan dia. Jamu dia. Apakah ucapan saya ini menunjukkan bahwa selain Zaid kamu jangan hormati, kamu jangan muliakan? Kan tidak. Ya. Disebutkannya Zaid mungkin karena dia melihat bahwa pelayan ini kok kurang memperhatikan si Zaid, yang diperhatikan Amr, Muhammad, Ahmad dan yang lainnya. Zaidnya kurang diperhatikan sehingga dia mengatakan akrim Zaidan, muliakan itu si Zaid. Bukan berarti selain Zaid tidak dimuliakan. Ini namanya mafhumul laqab, dan mafhumul laqab termasuk di antara dalil yang paling lemah dalam mafhumul mukhalafah. Mafhumul laqab ini pendalilan yang paling lemah. Ya, oleh karena itu penyebutan rajul di sini itu tidak dimaknai bahwa selain rajul, selain laki-laki tidak mendapatkan keutamaan. Seperti pula yang berikutnya nanti akan disebutkan wa rajulani tahabba fillah. Dua, kalau kita terjemahkan dua laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah. Tapi kalau wanita, dua orang wanita yang saling cinta mencintai karena Allah termasuk kan? Jawabannya termasuk. Termasuk dalam keumuman hadis ini, bukan hanya laki-laki saja. Rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah. Apakah wanita termasuk? Jawabannya termasuk. Karena dia termasuk orang mendapatkan keutamaan ketika bersedekah, dan dia bersedekah lalu kemudian menyembunyikan sedekahnya dan tidak diketahui oleh yang lain. Nah, oleh karena itu kata Syekh rahimahullah taala, termasuk pula dalam hadis ini seseorang yang meskipun dia tidak hadir di masjid tapi hatinya itu selalu cinta kepada masjid. Misalnya kata beliau, imra'atun masalan fi baitiha qalbuha mu'allaqun bis shalah. Seorang wanita di rumahnya hatinya selalu cinta kepada salat. Dan salatnya wanita di rumah tentu lebih afdal daripada salatnya di masjid. Atau insanun maridun la yastati'u as-salata fil masjid. Atau seorang yang sakit sehingga dia tidak mungkin
berjalan untuk salat di masjid, lakinna qalbahu mu'allaqun bil ibadah, akan tetapi hatinya itu selalu cinta kepada ibadah, min babi aula. Tentu ini juga termasuk, ya. Li'anna al-masajid amakinul ibadah, sebab masjid itu merupakan tempat-tempat untuk beribadah. Lalu kata Syekh rahimahullah, alladhi yadhharu li anna alladhi qalbuhu mu'allaqun bis salati sawa'un kana yu'addiha fil baiti li'udhrin aw liqawnihi laysa min ahli jama'ati yadkhulu fil hadith. Yang nampak bagi saya bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya cinta kepada salat, ya. Apakah dia mengerjakan salat itu di rumahnya karena dia termasuk orang yang mendapatkan uzur, tidak ada kewajiban salat di masjid, atau karena dia termasuk di antara orang-orang yang tidak ada kewajiban melaksanakan salatul jamaah dan salatnya di rumah lebih afdal? Maka ini semua termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini disebutkan oleh beliau dalam Syarah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulani, diterjemahkan apa ini wa rajulani? Dua laki-laki. Makanya dari tadi saya menerjemahkan dan dua orang, karena kalau dikatakan dua laki-laki nanti difahami bahwa kalau wanita cinta kepada wanita yang lain tidak termasuk ke dalam hadis ini. Maka yang benar bahwa siapa saja, laki-laki, wanita, masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga keutamaan saling cinta mencintai karena Allah, dan sebagiannya telah kita sebutkan dalam riwayat yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, berhak mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala menjelaskan makna riwayat ini, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata beliau, wal muradu annahuma dama 'ala al-mahabbati ad-diniyah. Yang dimaksud bahwa keduanya mereka senantiasa terhubungkan di atas kecintaan karena agama, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yaqta'aha bi'aridin dunyawi, dan tidak ada yang memutusnya disebabkan karena hal-hal yang sifatnya dunia, ya. Sebab kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada dua orang yang kelihatan Masya Allah akrabnya luar biasa. Kalau si fulan ini ada, temannya masih ada bersamanya, jalan kemana-mana. Kalau ada fulan mesti ada illah, dan orang mengetahui itu. Tapi satu hari si fulannya ini ada, temannya nggak ada, dan ini merupakan satu keanehan bagi mereka. Ada apa ini, kok sudah sekian lama dia nggak pernah berjalan sama temannya? Ada apa? Ternyata usut punya usut, terjadi pertikaian. Pertikaian masalah apa? Salah hitung-hitungan masalah dagang. Nah, akhirnya ini menuduh temannya yang itu juga merasa tidak pernah melakukan kecurangan. Akhirnya berpisah.
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena salah hitung-hitungan. Wallahul musta'an. Kata Al-Hafidz, hadis ini walam yaqta'aha bi'aridin dunyawi. Keduanya itu tidak terputus hanya karena ada masalah-masalah dunia. Sawa mijtama haqiqatan am la. Sama saja apakah mereka berkumpul secara hakikat, badannya berkumpul, atau mereka berpisah, namun mereka disatukan di atas kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta farraqa bainahumal maut, hingga kematian itu yang memisahkan mereka berdua. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali agar kemudian kita tidak mencintai saudara kita melainkan kecintaan kita kepadanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena dunia, bukan karena dia anak orang kaya, bukan karena dia berasal dari kampung yang sama, bukan karena dia sama dalam hal berbisnis dan yang semisalnya, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang dibangun di atas al-hubbu fillahi azza wa jalla itu tidak ada yang memisahkan dia kecuali kematian. Dan di akhirat akan berlanjut kecintaan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala tetap menghubungkan di antara mereka hingga Allah azza wa jalla memasukkan mereka ke dalam jannah, sama mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena dunia, wallahu musta'an. Ya, berapa banyak kita menyaksikan yang dahulu mereka akrab, akhirnya mereka berpisah hanya karena dunia. Ya, yang kalau sebelumnya saling mengingatkan, kalau yang satunya dijelek-jelekkan oleh yang lain, maka yang satunya berusaha untuk membela, akhirnya berubah saling tahzir-tahziran. Yang ini mentahzir yang itu. Demikian pula sebaliknya saling mentahzir. Yang tadinya sama-sama berjalan di atas sunnah, cinta kepada sunnah, yang ini menuduh yang satu mubtadi', yang satu juga nggak kalah jagonya untuk mengatakan kepada yang lain hizbi, zindiq, mubtadi'. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Berbeda halnya kalau memang yang memisahkan kecintaan itu adalah sesuatu yang sifatnya mukhalafatu asy-syara', menyelisih syariat. Nah, kita melihat saudara kita berjalan di atas jalan penyimpangan. Di antara bentuk sikap kecintaan kita kepada saudara kita adalah menasihati dengan cara yang baik. Jangan asal satu kesalahan sudah seakan-akan dia tidak punya lagi kebaikan. Baru satu kesalahan dianggap sudah tidak lagi punya kebaikan dan tidak dinasihati dengan cara yang baik. Kalau dia adalah temanmu, datangi. Dan jangan permalukan dia di hadapan umum. Datangi dia, lalu kemudian kamu dudukkan dia, lalu kemudian kamu jelaskan, ya akhi, yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya akhi, ini menyelisih syariat. Ya, yang sahih, yang seperti ini, dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Tapi ini enggak, baru satu kesalahan sudah terbang kemana-mana. Nah, apalagi sekarang ini, ma'asyiral rahimakumullah, semua punya modem internet di rumahnya. Kalau nggak punya modem internet, punya HP, tinggal HP pencet sana pencet sini, sudah ke seluruh dunia. Fulan mubtadi'. La haula wala quwwata illa billah. Yang sebelumnya tidak pernah dikenal, bahkan orang kampungnya tidak mengenal dia, jadi orang yang masyhur. Masya Allah. Siapa fulan ini? Dari ahlus sunnah kah? Atau jangan-jangan dari jasus yang memata-matai, yang berusaha menyusup ke tengah barisan ahlus sunnah untuk memecah belah ahlus sunnah? Siapa dia? Apakah dia diketahui dalam talabul ilm? Apakah dia diketahui seorang pernah mulazamah kepada ulama? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, nantabih. Hati-hati dari hal-hal yang dapat memecah belah ukhuwah al-imaniyah. Nah,
Namun berbeda halnya kalau seorang sudah diberi nasihat, lalu kemudian dia tetap ngeyel, dia tetap menyimpang, dan dia semakin menjadi-jadi, semakin jauh dari al-haq, maka kalau merupakan maslahat disampaikan kepada umat tidak mengapa, untuk memberi peringatan kepada umat ini agar tidak mengikuti orang tersebut dan tidak mendengarkan ucapannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang kondisi perawi-perawi, si fulan dhaif, si fulan kadzab, si fulan ditinggalkan hadisnya. Lalu ada yang mengatakan pada Imam Ahmad, "Ikhtabta, kamu telah berbuat ghibah." Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'rifu an-nasu al-haqqa min al-batil? Famata ya'rifu an-nasu as-sahiha min as-saqim?" Kalau saya diam, kamu juga diam. Kapan manusia ini akan mengetahui yang hak dan yang batil, yang sahih dan yang tidak sahih? Al-haqqu yuqal, kebenaran harus disampaikan. Nah, dan merupakan bentuk nasihat kita kepada saudara kita, menyampaikan kebenaran, berusaha mengembalikan saudara kita kepada al-haq. Ini namanya al-hubbu fillah, kecintaan yang dibangun di atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tabarani dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah dan membenci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan mencegah karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin, dhatu mansibin wa jamalin, faqala inni akhafu Allah." Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita. Wanita ini dari kalangan dhatu mansab, dhatu mansib. Yang dimaksud dhatu mansib yang memiliki keturunan yang terpandang. Ya. Istilah sebagian yang berdarah biru, yang keturunan Raden, ya, atau yang semisalnya. Kalau di Arab yang berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Quraisy. Nah, berasal dari keturunan yang terpandang dan memiliki kecantikan. Nah, ini luar biasa, cobaan yang berat ya. Faqala inni akhafullah. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita itu dinikahi karena apa? Kata Nabi alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Apa itu? Keturunan terpandang, kekayaan, kecantikan, dan agamanya. Fazfar bidzatid din, taribat yadak. Pilih wanita yang punya agama. Celaka kamu, rugi kamu. Artinya ketika seorang hendak menikah, yang paling pertama kali yang harus dia prioritaskan adalah masalah din. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kesolehannya. Nah, bukan hanya bagaimana hafalan Qur'annya. Kadang-kadang ada seorang wanita hafalan Qur'an tapi tidak punya akhlak. Kadang-kadang ada seorang wanita, masya Allah, ahli sunnah, tapi buruk akhlaknya.
yang seperti ini tidak akan melanggengkan kehidupan rumah tangga. Ya. Baik. Saleh dia, salihah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik muamalah dengan yang lain. Ini yang penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri wanita salihah dalam Al-Qur'an Karim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh itu ciri-cirinya apa? Qanitat. Dia tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia memelihara dirinya, memelihara kehormatannya, memelihara rumah tangganya ketika suaminya meninggalkannya. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, al-mansib wal jamal, seorang wanita yang memiliki keturunan terpandang, tambah lagi dengan paras yang sangat cantik, berada di tempat yang khalwah, ya, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di ruangan itu hanya dia bersama dengan wanita ini. Ya. Bukannya wanita ini yang diam, bergerak, wanita ini yang ngajak. Kira-kira posisi kamu ketika dalam keadaan seperti ini gimana? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan pada kita. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah saya pengen termasuk di antara 7 golongan. Coba-cobalah. Nah, siapa tahu kalau ada yang seperti ini keadaannya nanti akan astagfirullah, saya takut kepada Allah. Iya kalau bisa. Nah, ini bukan permainan. Dan ini bukan suatu tindakan kesengajaan. Terjadi misalnya. Terjadi tanpa kita memaksudkan, tanpa kita mencari. Dalam suatu kesempatan, subhanallah, terjadi keadaan yang seperti ini. Ternyata wanita ini fasiqah, mengajak. Waliyadzubillah. Maka di sini akan diuji keimanan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Yusuf alaihissalam. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam Al-Mufhim, kata beliau, "Wamtina'uhu lidzalika dalilun 'ala 'azimi ma'rifatihi billahi ta'ala wa shiddati khawfihi min 'iqabihi wa matini taqwa wa haya'ihi min Allah ta'ala wa hadha huwa al-maqam al-yusufi." Dan seorang laki-laki yang mencegah diri melakukan hal tersebut dalam keadaan seperti ini. Ya. Wanitanya cantik, wanita yang dari keturunan terpandang, tidak ada orang yang melihatnya. Kalaupun terjadi, maka mungkin wanita yang mengatakan saya tidak akan menyebarkan kepada yang lain. Ya. Dan wanita yang justru mengajak, bukan dia yang melakukan tindakan. Berat. Ya. Nah, ketika dia mencegah, berhasil menolak, ini merupakan dalil yang menunjukkan sangat besarnya pengetahuan dia tentang ma'rifatullah. Benar-benar dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini keyakinan yang sangat besar sekali. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib. Apabila engkau sendirian di satu waktu, kamu jangan mengatakan sendirian, namun ada yang mengawasiku, Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan sangat takutnya dia dari siksaan Allah, dan sangat kokohnya ketakwaan dia, dan sangat malunya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kedudukan yang pernah dialami Yusuf alaihi salam. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sudah berkeinginan kalaulah dia tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menghindar, dia menolak, dan dia meninggalkan wanita ini yang berasal dari keturunan, ya, yang terpandang, memiliki paras kecantikan, namun dia meninggalkannya karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah ketika terjadi kejadian yang seperti ini misalnya, ya, apakah seorang harus mengatakan ini akhafullah, atau dengan bahasanya, maaf saya nggak berani, saya takut kepada Allah, saya nggak mau? Apakah harus dilafalkan atau cukup di dalam hati? Karena di sini disebutkan faqala, lalu dia mengatakan ini akhafullah. Kata-kata qala, berkata, apakah harus dengan ucapan atau cukup di dalam hati? Berkata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menukilkan dari perkataan Al-Qadhi Iyad, ada kemungkinan dari ucapan ini akhafullah, ada kemungkinan yang dimaksud dengan lisannya. Dia mengucapkan dengan lisan, maaf saya enggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kemungkinan pula yang dimaksud di sini adalah di dalam hatinya, dia mengucapkan dalam hatinya, liyazjura nafsahu, agar kemudian dia bisa menghardik jiwanya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Lalu mengapa Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini zatul mansib, wanita yang memiliki keturunan terpandang, wal jamal, dan kecantikan? Mengapa Rasulullah menyebutkan dua hal ini? Kata beliau, li kasratir raghbati fiha, ya, disebabkan karena kecondongan seorang laki-laki itu kebanyakannya dua hal ini, keturunan terpandang dan kecantikan. Ini kebanyakan manusia, ya. Biasanya mereka kalau ingin menikah, yang diperhatikan itu dari keturunan siapa, ya. Atau dia akan bertanya tentang kecantikan, gimana si fulana, iya kan? Lalu apakah diperbolehkan yang demikian? Bukankah Nabi mengatakan fadfar bidzati din taribat yadak, pilih yang punya agama? Rugi kamu, celaka kalau tidak milih. Ya tetap dalam artian yang paling diprioritaskan seorang adalah agamanya terlebih dahulu. Setelah dia mengetahui agamanya, tidak mengapa dia memilih, ya, memilih seorang wanita yang sesuai dengan seleranya, itu tidak mengapa. Keliru dan salah pemahaman seorang ketika dia apabila hendak menikah yang dipilih cuma satu saja. Oh, yang penting agamanya sudah lah, nggak peduli orangnya. Oh, masya Allah, sebulan solehah. Akhirnya dia nggak melihat lagi yang lain. Jangan seperti itu. Ini zaman fitnah sekarang ini. Zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, kamu memilih seorang yang apabila engkau melihat fitnah di luar sana, ketika engkau berjalan di sana sini kan kamu banyak melihat fitnah. Ketika kamu pulang ke rumah, maka kamu mendapat yang di rumahmu itu bisa mengobati. Nah, jadi prioritaskan agama kemudian yang lainnya. Kata An-Nawawi rahimahullah, karena kedua sifat ini yang paling banyak disenangi orang. Wa usri husuliha, dan sulitnya mencari orang yang berkriteria seperti ini. Nah, apalagi kalau mencari seorang yang punya agama, keturunan terpandang, wah, jarang. Biasanya seorang kalau darahnya biru, sulit dapati mereka mau belajar, mau menuntut ilmu. Nah, wahia jami'atun lil mansib wal jamal, yang seorang wanita yang mengumpulkan dua sifat ini, keturunan yang terpandang, demikian pula kecantikan. La siyama wahia da'iyatun ila nafsiha talibatan bidzalik. Apalagi ditambah lagi kata beliau, wanita ini yang mengajak untuk melakukannya, dia yang meminta melakukan hal itu. Qad aghdan an masyaqqat tawaf tulib ila murawadatin wa nahwiha, sehingga ketika wanita yang mengajak itu kan sudah tidak repot lagi, ya kan? Kata Nawawi, sudah mencukupkan dia dari melakukan hal-hal yang sulit. Nah, biasanya kalau seorang mengejar wanita, dia rela mengorbankan apa saja sampai agamanya.
Pernah terjadi zaman salaf. Ketika kaum muslimin mereka berangkat ingin memerangi Romawi, salah seorang hamba Allah termasuk di antara mereka berjalan melewati satu istana. Di atas istana itu dia melihat ada seorang wanita yang cantik sekali. Nah, maka dia berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan wanita itu. Kata wanita ini, mudah kamu mendapatkan saya. Satu saja syaratnya, kamu jadi Nasrani. Kamu jadi Nasrani. Akhirnya dia jadi Nasrani. Padahal ahli sebelumnya hafizul Quran, penghafal Al-Quran Karim, ya, mutqin, la haula wala quwwata illa billah. Jadi musibah. Tapi ini kata beliau, dia nggak perlu repot lagi. Wanitanya yang mengajak, ya, maka dia tidak perlu merayu. Fastabru anha li khawfillahi ta'ala wa qad da'at ila nafsiha ma jam'iha al-mansib wal jamal min akmalil maratib wa a'zamit ta'at. Maka bersabar menghadapi kondisi itu karena rasa takutnya dia kepada Allah. Sementara wanita ini mengajak, ditambah lagi dengan keturunannya dan kecantikannya, lalu dia menolak, maka ini merupakan tingkatan kesempurnaan yang paling tinggi dalam hal ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini keutamaan yang besar, ma'asyiral rahimakumullah. Hal ini sama seperti keadaan seorang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengkisahkan tentang 3 orang yang melakukan perjalanan, mereka beristirahat di gua, lalu kemudian gua itu tertutup oleh batu yang besar yang menutupi gua itu. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul dengan amalan saleh yang pernah dia amalkan. Salah satunya dia menceritakan dirinya. Maka dia berdoa kepada Allah sambil bertawassul dengan amalan yang dia menganggap itu amal saleh. Ya Allah, saya pernah mengenal seorang wanita dan dia adalah anak paman saya. Ya, maka saya mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita. Namun wanita ini enggak, anak pamannya ini tidak menginginkannya, menolaknya. Sampai kemudian satu ketika wanita ini terpaksa dia mendatangi anak pamannya ini, yang laki-laki ini, untuk meminjam harta. Maka laki-laki ini pun menjadikan itu sebagai kesempatan. Saya beri kamu sekian emas dan tidak usah kamu kembalikan. Syaratnya serahkan dirimu. Itu aja syaratnya. Wanita ini melihat bahwa dia dalam keadaan kesulitan dan dia tidak punya cara yang lain lagi. Akhirnya dia pun rela melakukannya. Tapi belum sempat terjadi. Ketika keduanya berkumpul, lalu kemudian laki-laki ini pun hampir saja melakukannya, maka wanita ini mengatakan, Istaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin seseorang kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan itu gemetar dia. Nah, akhirnya dia meninggalkan wanita itu dengan harta yang dia berikan. Dan ini termasuk amal saleh dalam kondisi seperti itu. Orang yang bisa mencegah diri dari melakukan zina merupakan tingkatan yang luar biasa, menunjukkan ketaatan dia kepada Allah dan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, atau seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, maka dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya, nah ini keliru ini, dalam tulisan ini ada kekeliruan. Ana menyebutkan yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim,
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, yang memegang makalah itu dirubah ini ada kekeliruan. Nah, ini yang keenam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang bersedekah fa akhfaha, maka dia menyembunyikan sedekahnya. Nah, Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa dia betul-betul menyembunyikan sedekahnya sampai anggota tubuhnya yang tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kata para ulama, al-maqsudu min dzalik, yang dimaksud dari hadis ini, al-mubalaghatu fil ikhfa wal istikar, berlebih-lebihan dalam hal menyembunyikan, bis sadaqati, dalam bersedekah, inda badliha, ketika dia mengeluarkannya. Bukan yang dimaksud ketika mau menyedekah tangan kirinya ditaruh di belakang misalnya. Nah, namun ini adalah merupakan ungkapan yang masyhur di kalangan Arab bahwa ini menunjukkan bahwa seorang itu benar-benar ikhfa, istitar, menyembunyikan diri. Sampai digambarkan sikap menyembunyikannya itu tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini bentuk perumpamaan. Fadharbul mithali huna li bayanil mubalaghati fil ikhfa wa talabil ikhlas. Maka perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini untuk menjelaskan sikap berlebih-lebihannya dia dalam menyembunyikan dirinya dan mengharapkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadits fadlu sadaqati sirr. Dalam hadis ini terdapat keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Namun para ulama membagi dalam hal bersedekah, ada sedekah yang hukumnya wajib, ada pula sedekah yang hukumnya sunnah. Maka kedua keadaan ini berbeda. Kata beliau, qala ulama, berkata para ulama, wa hadza fi sadaqati tatawwu'. Dan ini yang hubungannya dengan sedekah yang sifatnya sunnah, yang tidak wajib, tatawwu'. Fasirru fiha afdal, maka melakukannya secara rahasia itu lebih utama. Mau nyumbang ke masjid misalnya, datang ke takmir, maaf ini saya ingin menyumbangkan, tolong nggak ustaz, dari siapa? Pokoknya ini jangan disampaikan pada siapa, dan jangan diberitahu yang lainnya. Pokoknya kamu saja yang mengetahui. Kalau ada yang mengatakan ini dari mana, hamba Allah. Nah, maka dia berusaha untuk menyembunyikan, atau dengan cara yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk tidak diketahui meskipun kepada takmirnya. Kalau memungkinkan, maka itu lebih astar, lebih menutupi diri untuk tidak diketahui apa yang dia amalkan. Berarti kan dia meyakini bahwa yang mengetahui perbuatannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kemudian seorang menyumbang, kemudian biasanya sebagian masjid itu suka mengumumkan orang-orang yang menyumbang. Si fulan, hamba Allah 1 miliar. Ini komentar itu saya itu yang di situ. Allahul musta'an. Dia membongkar apa yang seharusnya dia sembunyikan, dia ungkap, akhirnya bukan menjadi sedekah sir, sedekah zahirah, nampak. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tentu dalam hal keikhlasan ada kekurangannya. Mungkin saja dia ikhlas, tapi ada kemungkinan yang lain pula. Namanya sifat riya ini sangat sulit bagi seorang untuk menghindar diri darinya. Kalau kita bisa menghindari dari satu arah, dia akan datang dari arah yang lain dengan warna yang lain. Nah, sehingga kata beliau, fasirru fiha afdal, dalam hal hubungannya dengan sedekah sunnah, maka melakukannya secara rahasia itu lebih afdal.
li'annahu aqrabu ila al-ikhlas wa ab'adu min ar-riya. Yang demikian lebih mendekati keikhlasan dan lebih jauh dari sifat riya. Wa amma zakatul wajibatu fa i'lanuha afdal. Berbeda halnya dengan zakat yang wajib. Kalau zakat yang wajib dinampakkan itu lebih afdal untuk memberi contoh kepada yang lain. Zakatul mal misalnya, itu sudah merupakan kewajiban, itu harus dinampakkan, ya, agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa dia belum membayar zakat. Nah, dan juga mencontohkan kepada yang lain kewajiban untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Maka apabila seorang melakukannya dengan cara yang tersembunyi itu lebih afdal. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fatu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Namun apabila kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka yang demikian lebih baik bagi kalian. Jadi bersedekah secara zahir tidak masalah dan tidak terlarang, namun dalam hal keikhlasan masih kadang-kadang ada yang merusaknya. Tapi kalau seorang berinfak dengan cara tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, maka ini lebih menunjukkan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diingat bahwa hadis ini menjelaskan tentang sedekah yang sifatnya sunnah, dan begitulah secara umum, kaidah secara umum bahwa amalan-amalan yang sifatnya wajib itu lebih afdal dinampakkan. Adapun amalan-amalan yang sifatnya sunnah, maka menyembunyikannya itu lebih afdal. Seperti hal yang lainnya, salat wajib harus di masjid, ditegakkan secara berjamaah, dinampakkan. Kalaulah seorang wanita itu bukan aurat, ya, dan seorang wanita yang menyebarkan fitnah yang dahsyat dibandingkan laki-laki, maka mereka pun akan diperintahkan sama dengan laki-laki. Tapi mereka aurat, al-mar'atu aurah, dan keberadaan di rumahnya itu lebih baik baginya. Tapi dalam hal melaksanakan salatus sunnah, maka afdalnya dikerjakan di rumah. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu salatil mar'i fil baiti illa al-maktubah." Salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang hamba dikerjakan di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kenapa dalam rumah? Karena dalam rumah sedikit atau tidak ada orang melihatnya. Kalau dia sendirian, atau lebih sedikit orang melihatnya, dan yang demikian lebih mendekati keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia itu sedang tidur. Ini lebih menunjukkan keikhlasan. Kalian akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian yang ketujuh, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainahu." Dan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khalian, dalam keadaan sendirian, lalu kemudian dia menangis, mengalir air matanya. Fafadat itu artinya mengalir. Ainahu, kedua matanya, tapi jangan diterjemahkan mengalir kedua matanya. Nah, kalau nggak paham, ya ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab menerjemahkan secara letter apa yang ada di situ, pokoknya diterjemahkan. Nah, itu akhirnya terjemahannya. Maka mengalir kedua matanya. Ini sakit ini seperti itu. Mengalir kedua atau berlinang kedua air matanya. Ya.
Kayak kata para ulama, fadat wa salat dumu'u ainai, mengalir air mata yang keluar dari matanya. Li'anna al-aina la tafidu, karena mata itu tidak mengalir. Nah, khalian, dia berzikir kepada Allah khalian. Apa yang dimaksud khalian? Ai fi mawdhi'in khali, di tempat yang kosong. Laisa fihi ahadun minan nas, tidak ada seorang pun dari manusia. Liyakuna ab'ada 'anil riya wa aqraba ila al-ikhlas, sebab dalam keadaan sendirian itu lebih jauh dari sifat riya dan lebih mendekati keikhlasan. Khalian, karena seorang kalau menangis di hadapan umum itu belum tentu menunjukkan keikhlasan, apalagi kalau pas ada kamera yang menyorotnya. Dalam acara akbar, zikir akbar, nangis-nangis. Nah, ketika dia mengetahui kamera menyorot, tambah nangis dia. Ini dipertanyakan, kamu nangis karena apa? Nangis itu kan bermacam-macam. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau nggak salah sampai menyebutkan 10 jenis tangisan, sampai berjenis-jenis. Ada orang tangis pura-pura, ada orang menangis karena kehilangan dunia. Nah, ada orang menangis karena gagal dalam pemilu. Ya, nangis. Macam-macam jenis tangisan. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah seorang yang menangis. Kenapa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, wa huwa ala hasabi halil dzikr wa bihasabi ma yankashifu lahu min awsafihi ta'ala. Maka orang yang menangis itu tergantung dari keadaan dia ketika berzikir, ya, dan tergantung dari apa yang dia ketahui dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan kashafa lahu ghadabuhu fa buka'uhu an khawf. Kalau ketika dia menangis, ya, itu disebabkan karena dia mengingat sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha keras siksaannya, sifat Allah yang murka, berarti menangisnya karena rasa takut kepada Allah, an khawf wa an khasyah. Dan ini juga memiliki keutamaan, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in kashafa lahu jamaluhu wa jalaluhu fa buka'u an mahabbatin wa syauqin. Kalau ternyata ketika dia menangis itu disebabkan karena dia mengingat keutamaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, maka berarti tangisannya itu disebabkan karena rasa cintanya dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yatalawwanu adh-dhakiru bihasabi ma yadhkuru min al-asma'i was sifat. Dan demikianlah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda keadaannya tergantung apa yang dia ingat, apa yang sedang dia pikirkan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seorang menangis karena takut kepada Allah, kadang-kadang seorang menangis karena sangat berharap dengan rahmat Allah yang sangat luas, ya, karena cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Dan ini keutamaannya sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan di bawah naungannya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu itu kembali ke payudara. Bisa nggak dimasukkan kembali? Kalau sudah keluar dimasukkan, bisa nggak? Ini ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa
tidak akan masuk. Sebagaimana air susu yang sudah keluar untuk dikembalikan itu nggak bisa. Maka demikian pula seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap jahannam. Yani kalau dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua jenis air mata yang tidak akan disentuh api, atau ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang berjaga-jaga di dalam jihad fi sabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Maqdisi dalam Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan dalam pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita dan memasukkan kita termasuk di antara salah satu dari golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah dalam lindungan Allah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Membebaskan hutang apa harus diucapkan di depan orang yang berhutang? Apa cukup dengan tidak menagihnya? Ya, diperjelas lebih bagus, ya, sehingga yang berhutang ini tidak punya beban. Nah, kalau diperjelas sudah nggak usah dibayar, itu tentu lebih jelas, lebih nampak. Kira cukup insyaallah. Ya. Afwan karena terlalu banyak pertanyaan dan waktu yang sempit. Semoga apa yang kita sampaikan cukup insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.